Morotai itu ya kita dari masyarakat Maluku Utara yang mewakili teman-teman yang ada di Jakarta akan tetap memprosur masalah Sukemi yang akan menaik menjadi PJS Kabupaten Morotai. Karena Morotai ini sebenarnya kita ketahui bahwa Morotai adalah kabupaten baru, di mana Morotai tidak boleh dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Logikanya bahwa Sukemi ini adalah seorang narapidana yang telah diproses di pengadilan, dan itu diketahui semua masyarakat Maluku Utara tahu bahwa Sukemi pernah diproses di Polda Maluku Utara. Terus persoalan kedua, Sukemi pernah menjabat sebagai kepala dinas sosial, dan kita tahu bahwa dinas sosial pernah mengucurkan anggaran dengan puluhan miliar, dan itu disalahgunakan oleh Bapak Sukemi sebagai kepala dinas sosial. Oleh sebab itu sangat kami harapkan agar ini bisa menjadi patokan dan dukungan bagi masyarakat. Lagi-lagi kita masyarakat Maluku Utara notabene yang berada di sini, di bawah koordinator kami ada koordinator yang lain itu mengurus dana pengungsi, sampai sekarang belum ada terrealisasi. Di mana sih sebenarnya? Kalau memang dana itu tidak ada, kita proses lewat jalur hukum, karena dana pengungsi menurut SK Gubernur itu tidak tetap. Kok ada yang 5 juta, ada yang 2 juta dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, dan kita akan tetap memproses. Kami tidak akan mengizinkan, pernyataan kami dana pengungsi harus diselesaikan. Yang kedua, Sukemi tidak bisa menjadi Bupati Morotai Jaya. Terima kasih. Kami hanya membuka mata para pejabat. Mendagri jangan coba-coba menurunkan Sukemi di Morotai. Konfliknya adalah negeri kami. Kami berhak untuk menyampaikan aspirasi kami. Bapak Sukemi adalah salah satu narapidana. Beliau telah memakan dana pengungsi, beliau memakan dana dari konsentrasi dinas sosial dan lain sebagainya. Tangkap orangnya, Kerugian daerah Maluku Utara lebih ratusan miliar dimakan oleh Sukemi. Ini dia jadi pejabat. Secara tidak logika bahwa Gubernur Maluku Utara telah menjalimi masyarakat Maluku Utara. Kita cuma menuntut keadilan. Mendagri jangan terpicu dengan isu-isu Gubernur Maluku Utara. Tapi karena ini itu adalah narapidana, kalau bisa dibilang dugaan korupsi yang sangat besar. Setuju. Bapak Mendagri, ini dari hati nurani kami. Sudah lebih 10 tahun penderitaan masyarakat Maluku Utara pasca konflik 99-2000. Terus disiksa lagi dengan dana pengungsi dimakan. Dana dekonsentrasi Maluku Utara sangat luar biasa. Kami mengharapkan keadilan. Maluku Utara belum merdeka, Indonesia merdeka, Maluku Utara belum merdeka. Siapa ini? Siapa? Betul. Kami butuh keadilan. Bapak Mendagri, Mana Putri? coba lihat kami. Masyarakat Maluku Utara telah menderita. Kini dipimpin lagi oleh seorang narapidana di salah satu kabupaten yang baru dimerkarkan 4 bulan. Kami tidak setuju. Tidak layak Bapak Sukemi jadi Bupati Kepulauan Morotai. Saya adalah asli orang Maluku Utara dan benar-benar asli orang Maluku Utara. Saya tahu bahwa banyak kejadian-kejadian yang tidak berkebijakan dengan rakyat ini dibawakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus sendiri turun ke lapangan dan membuktikan hal itu di lapangan. Betul ke tidak? Masyarakat Maluku Utara sangat mengharapkan keadilan. Kami tidak mau aksi kacau kaca, kami mau aksi damai, tapi itu pun diselesaikan dengan damai. Lagi sedikit supaya bisa diambil. Maka tidak ada keramaian, kami sudah tidak ada keramaian. Kami mengharapkan itu semua. Bapak Mendagri, tolong jangan terpicu dengan isu-isu moral yang kuno, yang buram mengenai penempatan Bupati Morotai sebagai Bupati sementara untuk melanjutkan ke depan nanti. Kelayaknya Bapak Daeng turun ganti ke Sukemi yang seorang bekas narapidana luar biasa.
diambil. Ngapain kudu-kudu? Tiro. Semua. Oh, dari Maluku sana. Dan. Kasih nama kembali. Ikan ketujuh kurus tanah putra. Aku tarik. Oke. Kasih keluar di televisi ini. Orang-orang ini harus tangkap. Pak polisi. Jangan tangkap kami tidak berdosa. Mungkin ada teman-teman yang mau melakukan orasi, kami persilakan dari teman-teman yang lain. Pada teman-teman mahasiswa yang lain, tolong yang mau menyampaikan atau menyuarakan aspirasinya, kami tidak ditindaklanjuti oleh saudara Mendagri dalam hari ini perpanjangan dari Presiden Republik Indonesia, maka kami akan melakukan perlawanan, menentukan rakyat, khususnya rakyat Morotai, untuk melakukan perlawanan terhadap Gubernur Maluku Utara, saudara Tai Parmain, yang sudah nyata-nyata telah menipu pemerintah pusat dalam hal ini saudara Mendagri. Untuk itu, kepada teman-teman yang lain untuk mau mengarasi, kami persilakan. Tim koordinator Halbar ya, ataupun ketua Halbar dalam mengurus masalah pengungsi ini. Jadi saya datang ke Jakarta ini bukan urusan pribadi, tapi demi untuk mengurus untuk orang banyak, yaitu masalah pengungsi yang belum diselesaikan oleh Pak Gubernur, termasuk ya selaku orang nomor 1. Apa yang diharapkan dari kepengurusan ini? Ya, pengharapan kami itu adalah bagaimana kami kembali itu harus dana-dana pengungsi itu harus dicairkan, karena itu adalah harapan kami, begitu. Karena ketika kami tiba di Jakarta itu kan demi untuk dana-dana pengungsi itu, ataupun kalau dana itu tidak ada harus diproses melalui hukum, termasuk itu Batai Parmain juga, karena dia selaku orang nomor 1 di Maluku Utara. Itu kira-kira yang perlu kami sampaikan. Terus apakah Tai Parmain harus dicobloskan ke penjara juga dalam persoalan pengungsi ini? Apa penting atau tidak penting menurut Bapak? Ya, kalau saya lihat ini kan sudah merugikan ya, sudah merugikan oleh masyarakat Maluku Utara. Apalagi dia diangkat oleh masyarakat Maluku Utara. Dan kalau persoalan dikasih masuk atau tidak itu semua kembali kepada masyarakat. Karena begini, masyarakat yang mengangkat dia. Jadi kalau dia merugikan masyarakat, ya harus turun dari jabatan, itu salah satu. Yang kedua, harus proses hukum itu harus berjalan sesuai dengan apa yang dia lakukan kan gitu. Terima kasih. Sekali lagi diminta dimohon kepada teman-teman Eksekusi. Bagaimana kita mengetahui kita?
Itu Bapak Sukemi adalah salah satu pejabat di dinas sosial dan beliau sendiri melakukan korupsi. Dia menyalahgunakan dana fungsi pada tahun itu sehingga beliau diproses di Polda Metro Jaya, Polda Utara. Dan itu kalau diangkat sebagai pejabat kepala daerah Pulau Morotai, itu salah satu persoalan yang sangat besar dan itu perlu diklarifikasi oleh masyarakat utara. Dan itu harus ditanya. Suara yang keringat yang kita kucurkan pada hari ini tidak menjadi bukti sebagai nyata realita. Untuk itu, kepada saudara-saudaraku, teman-teman, jangan menjadi seorang pengecut. Sangat besar. Kenapa? Dia bergandeng tangan, Pak. Saat ini dia menutupi bahwa dana pengungsi bersama Tai Permain itu sudah selesai pada pasca 2004. Itu dikatakan bahwa pengungsi Maluku Utara sudah selesai dan itu sudah tersalur dana-dananya. Dan ternyata bahwa bukti yang tertulis sesuai dengan Impres nomor 6 itu tidak sesuai yang disalurkan oleh Di Halmahera Utara, ini luar biasa nepotisme yang dibangun oleh Tai Permain dan itu dininabobokan oleh Mendagri. Mendagri sangat luar biasa permainan kalian. Maluku Wabarakatuh. Saya atas nama Koordinator Wilayah Kabupaten Halmahera Utara. Kami ke sini di atas panggilan Yayasan YPKKM berkaitan dengan pencairan sidang penetapan pencairan pada tanggal 2 November kemarin. Ternyata kami ke sini itu bukan sidang keputusan pencairan, tak akan tetapi sidang perdana, sidang pertama kali dengan nomor registrasi 363. Oleh sebab itu, menurut tematan saya sesuai dengan Kepres nomor 6 kemudian SK yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Gubernur Maluku Utara, dalam hal ini Tai Permain, itu per KK 15 juta. Ternyata SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku Utara kepada Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara 7.500 per KK. Namun 7.500 per KK itu sangat bertentangan dengan realita yang ada di lapangan. Kenapa? Masyarakat pengungsi yang telah menerima bantuan dari pihak pemerintah Provinsi Maluku Utara itu tidak sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku Utara kepada Dinas Sosial. Karena ada yang menerima 6.250, ada yang menerima 5 juta, ada yang menerima 2.500, bahkan ada yang menerima 500 per KK. Bahkan ada tidak? Bahkan masih banyak lagi yang belum pernah menerima sampai detik ini. Oleh sebab itu, kami atas nama masyarakat Maluku Utara datang ke Jakarta untuk menuntut keadilan kepada pemerintah pusat. Kalau saya mau jujur bahwa kejadian konflik horizontal kemarin di Provinsi Maluku Utara itu basis induknya itu di Kabupaten Halmahera Utara. Dalam hal ini menyangkut dengan berkaitan pemekaran kabupaten yang baru. Itu sangat menyentuh dengan kejadian kemarin. Kenapa? Pada saat itu Gubernur Maluku Utara Tai Permain dan Kepala Dinas Sosial Sukemi Wahab. Kenapa sekarang menyangkut dengan Gubernur Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Sukemi Wahab itu menyalahgunakan dana pengungsi Provinsi Maluku Utara sehingga beliau masuk lembaga kurang lebih 1 tahun. Kok kenapa sekarang Gubernur Maluku Utara diangkat lagi Sukemi sebagai Bupati Morotai? Kami atas nama Provinsi Maluku Utara, masyarakat Provinsi Maluku Utara, dan saya adalah warga masyarakat Pulau Morotai, menolak secara tegas Saudara Sukemi menjadi PJS Bupati di kepulauan kami, yaitu Kepulauan Morotai. Kami siap menerima siapapun dia, asal dari manapun dia, yang penting tidak ada kaitan dengan unsur korupsi maupun mantan bekas narapidana. Siapapun, yang penting jangan orang bekas narapidana. Oke, terima kasih. Karena kami bisa menyatakan bahwa Maluku Utara bukan bagian dari NKRI, kita sampaikan barisan kita untuk kita sampaikan aspirasi. Bapak-bapak, tolong pahamilah, ini suara rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Tanpa rakyat, pemerintah
goyang itu pagar aja goyang. Kami aksi damai, tapi jangan bikin kami frontal. Gembong nggak? Ini kan kepentingan rakyat, bukan ke pemerintah, kasihan. Apabila ini tidak terrealisasi, maka reformasi tahap 2 akan kami jalankan. Jangan sampai konsep reformasi tahap 2 itu akan terungkap. Kasihan ini kan yang korban rakyat. Di mana hati nurani? Gubernur Maluku Utara tidak bisa turun di Ternate, terbang ke Jakarta dan diam tidur di hotel. Yang korban rakyat. Lu mau kemana? Kemana? Hah? Saya mana? Di mana hati nurani kalian? Di luar aja. Kami menunggu kurang lebih 1 jam. Tidak ada pejabat yang mau menemui kita. Kami tidak menerima pejabat-pejabat teras yang cuma duduk hitung cek, menghitung utang-utang Mendagri yang akan dibayar oleh Gubernur Maluku Utara biar selesai. Di mana utang Mendagri akan dibayar oleh Gubernur Maluku Utara biar selesai, biar Sukemi itu bisa naik jadi bupati. Setan! Eksekusi. Sukemi itu kan bekas narapidana asli murni. Bapak polisi kalau punya institusi yang besar pasti tahu dia diproses di Polda Maluku Utara. Kan sudah jelas. Kok masih dibiarkan? Kasihan. Negara ini sudah terlalu murah, bisa dibeli-beli. Malu, rakyat berteriak. Eksekusi saja kesukaanmu. Malulah. Negara ini terlalu dipimpin dengan orang-orang yang berduit dan berwatak moral yang tidak buruk. Moral Mendagri juga, aduh bisa dibilang apa ya? Mendagri ini terlalu besar, punya dosa di Maluku Utara. Ya memang kami jatuh di Gedean, Pak. Konflik Maluku Utara bisa dibilang kami punya bukti. Bagi tinggal siapa dulu? Gitu. Di atas sedih, jangan sampai di atas. Sesudah itu persekongkolan antara Mendagri dengan Presiden Republik Indonesia SBY. Di atas sampai tertinggi ada perintah. Kita tahu, jangan anggap masyarakat Maluku Utara itu bodoh. Orang ini berani siapa yang dulu gitu. Kejadian tahun 98 itu kami dari tahun 98 reformasi, tokoh-tokoh akar rumput tidak pernah menduduki parlemen. Tapi apabila reformasi tahap 2 dijalankan, maka tokoh-tokoh akar rumput akan menduduki parlemen. Kami mengharapkan kebijakan. Kalau memang di Maluku Utara tidak ada pejabat yang menduduki Bupati Morotai, angkat pejabat dari pusat, kirimkan ke Morotai. Awan sudah nggak bagus, air juga nggak bagus. Tinggal jangan beres-beres. Apa saja. Mana Senturi? Senturi cuma 4 bulan. Kasus pengungsi itu 10 tahun. Hai. Senturi 4 bulan bisa dilihat. Kasus pengungsi 10 tahun. 99 2000 sampai 2010. Setan. Belum selesai. Eksekusi saja. Ya kalau itu udah nggak hilang, siapa dulu di atas? Silakan. Saya ada ini. Silakan. Siapa mau tembak-tembak. Biar rakyat Maluku Utara tahu. Tembak mati saya. Ketua Persaudaraan Rakyat Maluku Utara. Ini. Kalau mau tembak mati silakan. Terlalu siksa Maluku Utara. Kami punya kekuatan. Kami ini aksi damai. Tapi kami ingin semuanya damai. Maluku Utara punya damai. Mendagri ini banyak dosa di Maluku Utara. Pilkada. Itu dari Mendagri yang buat kekacauan. Berapa bulan? Kurang lebih hampir 8 bulan sampai setahun itu. Sama kali. Ada apa itu? Ada doi. Ada doi. Cobalah. Kami harapkan ini. Tolong dilihat lagi. Bapak, Pak. Bapak.
Mana belum yang lain? Ada satu ini. Megafon itu. Sekali lagi, kami menginstruksikan kepada saudara Mendagri, kepada Menteri Dalam Negeri, agar tolong temui delegasi kami. Kami masih sadar akan hukum, kami masih sadar akan perasaan-perasaan manusia. Apabila hari ini delegasi kami yang masuk tidak ditemui oleh saudara Mendagri, Departemen saudara Mendagri, maka keesokan harinya kami akan melakukan mendatangkan massa yang lebih besar dari hari ini. Kami bukan mengancam, kami tidak main-main, saudara-saudara. Kami akan melakukan tindakan anarkis apabila hari ini teman-teman kami atau delegasi Pada kesempatan yang baik ini telah memberikan kepada saya. Pertama-tama saya menyampaikan dengan kronologis rapat pada tanggal 2 Mei atas pimpinannya Bapak Samsuri Launa. Ketika hasilnya rapat itu, mereka menyampaikan hasil keputusan rapat kepada koordinator dan kepala desa seluruh Provinsi Maluku Utara. Dengan awalnya hasil keputusan rapat dari Ketua Pembina, pertama-tama mereka membentuk salah satu tim penyalur per kabupaten. Dia mengangkat 50 orang. Jadi dari 8 kabupaten berjumlahnya keseluruhan 400 orang. Dalam kajian aksi tadi, kita perlu tahu bahwa Pak Sukemi itu adalah seorang kepala dinas sosial pada waktu itu dalam pembagian dana pengungsi pada tahun 2003-2004. Dia harus tahu, dia itu dipenjara karena dia menyelewengkan dana pengungsi. Pengungsi Maluku Utara sangat tersiksa selama ini. Semasa jabatan Sukemi, dia ditahan dan dia mengakui, toh dia mau menjadi pejabat caretaker Bupati Morotai, tidak layak lah. Karena dana pengungsi yang begitu besar sudah dimakan oleh Pak Sukemi. Itu menurut saya, dan tidak usah berbelit-belit masalah persoalan Sukemi. Kami dari rakyat Maluku Utara membantah apabila Sukemi menjadi caretaker Bupati Morotai. Memang tidak ada lagi pejabat yang ada di Maluku Utara, begitu. Ya, dengan alasan apa, dasar apa kira-kira sehingga Bapak Sukemi tidak bisa untuk menjadi seorang pejabat di Pulau Morotai? Karena dia punya kemampuan dong. Yang pertama, ya kita semua tahu bahwa Pak Sukemi itu punya kemampuan, seorang pejabat yang loyal. Cuman dasar-dasarnya begini, Pak Sukemi pernah menjadi narapidana pada kasus dugaan korupsi untuk dana pengungsi, representasi dana pengungsi. Tidak mungkin lah seorang narapidana jadi bupati. Terus ini kan persekongkolan antara Tai Permain dengan Pak Sukemi. Gubernur Maluku Utara Tai Permain memainkan peran ini untuk menjadikan Sukemi sebagai bupati Morotai. Dari mana Anda bisa tahu kalau Pak Sukemi dengan Tai Permain itu punya tali ikatan kerjasama gitu? Ada rekayasa politik di dalamnya. Surat pernyataan yang dibuat oleh menurut keterangan dari para pejabat masa KM Barang Bupati Morotai yang sekarang sudah dicopot oleh Gubernur Maluku Utara, itu direkayasa suratnya. Surat pernyataan PNS yang telah dibuat itu setelah audiens dengan Mendagri, staf ahli Kementerian Dalam Negeri, bagian pemerintahan,
kita akan melapor semua ini dan memberikan penjelasan yang detail. Alasan yang paling mendetail, keputusan dari Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Tinggi Ternate Sukemi itu adalah narapidana. Jadi alasannya sudah jelas. Tidak perlu kita lagi berbelit-belit, masyarakat Maluku Utara tahu bahwa Sukemi adalah seorang narapidana. Dan Terus dengan alasan apa sehingga Dayang Barang bisa dipolitisir oleh Taiparmain bahwa beliau adalah salah satu pejabat bupati tidak layak untuk digunakan atau tidak bisa dipakai di Pulau Morotai? Kira-kira alasannya apa gitu? rakyat Kepulauan Morotai meminta pertanggungjawaban dana yang telah masuk dari pemerintah pusat ke daerah, dan Pak Dayang Barang Bupati Morotai mau mempertanggungjawabkan itu dan mengaudit rekening atau dana-dana yang masuk di Morotai. Ini ditakutkan oleh Pak Taiparmain nanti beliaulah yang masuk atau kroni-kronilah yang masuk, sehingga pencopotan jabatan beliau sebagai caretaker bupati itu secara tidak langsung dan tidak semena-mena Pak Taiparmain mencopot Dayang Barang. Kami tidak setuju karena pertanggungjawaban itu sudah jelas, cuma mungkin ketakutannya Pak Taiparmain selaku Gubernur Maluku Utara karena dana-dana yang masuk itu, yang pertama sekretaris saja keluarganya Taiparmain, pokoknya pejabat yang ada di Maluku Utara itu kebanyakannya pejabat dari kalangan keluarga Taiparmain. Mungkin itu saja. Oh iya, makasih. adalah negeri kami. Kami berhak untuk menyampaikan aspirasi kami. Bapak Sukemi adalah salah satu narapidana. Dan itu bisa dibuktikan. Salah satunya, beliau telah memakan dana pengungsi, beliau memakan dana dari konsentrasi dinas sosial, dan lain sebagainya. Tangkap orangnya. Kerugian daerah Maluku Utara lebih ratusan miliar dimakan oleh Sukemi. Kini dia jadi pejabat. Secara tidak logika bahwa Gubernur Maluku Utara telah menzalimi masyarakat Maluku Utara. Kita cuma menuntut keadilan. Mendagri jangan terpicu dengan isu-isu Gubernur Maluku Utara. Taiparmain itu adalah narapidana, kalau bisa dibilang dugaan korupsi yang sangat besar. Setuju. Bapak Mendagri, ini dari hati nurani kami. Kurang lebih 10 tahun penderitaan masyarakat Maluku Utara pasca konflik 99-2000. Terus disiksa lagi dengan dana pengungsi dimakan. Dana dekonsentrasi Maluku Utara sangat luar biasa. Kami mengharapkan keadilan. Maluku Utara belum merdeka, Indonesia merdeka, Maluku Utara belum merdeka. Siapa ini siapa? Kami butuh keadilan. Bapak Mendagri, Putri mana Putri? coba lihat kami. Masyarakat Maluku Utara telah menderita. Kini dipimpin lagi oleh seorang narapidana di salah satu kabupaten yang baru dimerkarkan 4 bulan. Kami tidak setuju. Tidak layak Bapak Sukemi jadi bupati Kepulauan Morotai. Saya adalah asli orang Maluku Utara dan benar-benar asli orang Maluku Utara. Saya tahu bahwa banyak kejadian-kejadian yang tidak berkebijakan dengan rakyat ini dibawakan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat harus turun ke lapangan dan membuktikan hal itu di lapangan. Betul ke tidak? Masyarakat Maluku Utara sangat mengharapkan keadilan. Kami tidak mau aksi kacau-kacau, kami mau aksi damai, tapi itu pun diselesaikan dengan damai. Lagi sedikit supaya bisa diadil. Maka tidak ada keramaian, kami juga sudah tidak ada keramaian. Kami mengharapkan itu semua. Bapak Mendagri, tolong jangan terpicu dengan isu-isu moral yang kuno, yang buram mengenai pengangkatan Bupati Morotai sebagai bupati sementara untuk melanjutkan ke depan nanti. Kelayaknya Bapak Dayang turun ganti Pak Sukemi yang seorang bekas narapidana luar biasa.
sekarang. Sudah bukan terpicu oleh isu, tapi ini kenyataan. Dana yang telah waktu beliau menjadi kepala dinas sosial itu realita. Dari masyarakat pengungsi 72.000 kepala keluarga dan diberikan bantuan hanya 32 kepala keluarga. Data ada di saya. Siapa yang mau minta silakan. Betul ke tidak? SK Gubernur 7.500.000. Kenapa hanya 600.000, 2 juta dan sebagainya? Ini penjaliman terhadap masyarakat Maluku Utara. Eksekusi saja. Kurang lebih 10 tahun penderitaan masyarakat Maluku Utara dibebankan 4 tahun penderitaan masyarakat Maluku Utara. Luar biasa. Bapak Mendagri, tolong tunjukkan taringmu bahwa engkau adalah Mendagri. Tunjukkan gigimu bahwa engkau adalah Mendagri, penguasa pusat yang berkebijakan kepada rakyat lemah, rakyat di bawah akar rumput, parlemen akar rumput. Kalau bapak-bapak paham tentang kedaulatan ada di tangan rakyat, mungkin ini bisa dijadikan sandaran. Betul ke tidak? Betul. Masyarakat Maluku Utara dan kami adalah anak-anak Maluku Utara yang bersekukuh di bawah Aliansi Persatuan Mahasiswa Jakarta tetap memprosur masalah ini. Harapan kami, semoga Mendagri bisa mengabulkan dengan membacakan pernyataan yang akan dibacakan oleh kawan kita. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah datang dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Ya, siapa dulu? Mana? 10. Rekan-rekan sekalian, khususnya kepada Bapak Menteri Dalam Negeri yang kami hormati, Bapak Gamawan Fauzi, kami ingatkan kepada Anda, jangan mau dikibuli oleh Gubernur Maluku Utara. Setuju? Setuju? Kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang kami hormati, sekali lagi kami mengultimatum kepada Anda, jangan mau dikibuli, jangan mau dibohongi oleh Gubernur Maluku Utara. Setuju? Gubernur Maluku Utara merupakan koruptor besar. Setuju? Pemakan daging rakyat Maluku Utara. Setuju? Oleh karena itu Pak Gamawan Fauzi, jangan Anda mau dikibuli oleh Gubernur Maluku Utara. Adili Gubernur Maluku Utara. Setuju? Setuju? Selanjutnya kami akan audiensi dengan pihak Departemen Dalam Negeri yang melanjutkan orasi kami, Saudara Ahmad Asbab. Ayo, masuk. Saudara Isbat. Bapak-bapak, tolong bawa aspirasi kami. Tadi mikrofon dan mana mikrofon? Satu lagi. Orasi jalan. Satu lagi. Lanjut terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada teman-teman yang mau melakukan orasi, kami persilakan dari teman-teman yang lain. Pada teman-teman mahasiswa yang lain, tolong yang mau menyampaikan atau menyuarakan aspirasinya, kami persilakan. Baik situ, maju ke depan. Ini siapa yang pegang? Masuk semua, masuk. Masuk semua, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kami beritahukan bahwa pergantian PTS Bupati yang dilakukan Saudara Gubernur Provinsi Maluku Utara ini adalah sebuah tindakan makar, saudara-saudara.
yang saya hormati, harap supaya segera berdiri di atas terik matahari panas untuk kita menentukan barisan kita yang sampai delegasi yang kita inginkan mereka berpaku. Mereka tidak pernah mendengar suara kita. Sekali lagi diminta dimohon kepada teman-teman harap supaya segera berdiri di atas terik panas matahari. Seluruhnya berdiri di atas terik panas matahari. Ini semua, dia kan makan darah atau eksekusi. Harus darah. Bagaimana kita pada pengajian ini? Sekali lagi, teman-teman. Sekali lagi diminta dimohon kepada teman-teman. Diminta dimohon kepada teman-teman jangan menjadi pengunjung. Kalau untuk mempersiapkan suatu kesalahan kita harus berdiri di bawah dengan para penduduk. Bagaimana kita mengetahui barisan kita? Maluku Utara! Maluku Utara! Jangan diberhentikan suaranya saya. Maluku Utara!
menjadi bukti sebagai nyata realita. Untuk itu, kepada saudara-saudaraku, teman-teman, jangan menjadi seorang pengecut. Di depan saya, mari kita berdiri bersama saya, bersama Maluku Utara Bersatu. Harap supaya kita tuntaskan masalah persoalan korupsi maupun persoalan pemerintah daerah.